Pejabat-pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan seperempat penduduk jalur Gaza atau sekitar 576.000 jiwa terancam kelaparan karena blokade total Israel. Operasi militer Israel yang diluncurkan sejak 7 Oktober 2023 lalu membuat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza sulit untuk dilakukan. Lalu seperti apa kondisinya kini? Saya akan berbincang dengan Fikri Rafiul Haq, relawan Mercy di Gaza. Halo, Assalamualaikum Mas Fikri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal. Baik, Mas Fikri, langsung saja. Bagaimana kondisi Anda dan juga salah satu WNI lainnya, kalau saya tidak salah, Mas Reza di sana saat ini, mengingat bahwa krisis kemanusiaan semakin memburuk di sana, terutama terkait dengan susahnya untuk mendapatkan bahan makanan dan juga minuman. Ya, kondisi saya dan juga Mas Reza Aldila memang kondisi kesehatannya sedang menurun, di mana beberapa minggu terakhir kita mengalami sakit atau demam begitu, karena memang kondisi di sekolah tempat kami mengungsi juga karena padatnya penduduk sehingga membuat timbulnya penyakit-penyakit dan juga genangan-genangan air yang sulit surut, dan juga obat-obatan serta makanan dan minuman yang sulit didapatkan di jalur Gaza. Ini bukan hanya dirasakan oleh kita sebagai WNI yang ada di jalur Gaza, namun ini juga dirasakan oleh masyarakat Gaza itu sendiri, di mana kalau tidak salah saya dapatkan informasi bahwa ada 1 juta warga yang terjangkit penyakit menular seperti diare, demam, ataupun penyakit-penyakit kulit lainnya, karena memang masyarakat-masyarakat yang mendirikan di tenda seperti di lapangan, ataupun mereka tinggal di rumah sakit, ataupun mereka tinggal di sekolahan-sekolahan PBB ataupun sekolahan pemerintah, di sana terdapat padatnya penduduk sehingga juga banyak genangan-genangan air atau curah hujan yang memang beberapa kali turun begitu. Dan perlu diketahui, pihak Zionis Israel ini bukan hanya menghancurkan fasilitas umum seperti rumah sakit ataupun gedung perkantoran, kantor media ataupun yang lain, namun saluran-saluran air pun mereka hancurkan sehingga ada hambatan-hambatan air yang sulit surut yang ada di jalur Gaza, sehingga ini menimbulkan penyakit-penyakit yang ada di seluruh masyarakat jalur Gaza. Dan mereka sampai saat ini masih mengalami krisis ya. Belum lagi saat ini truk-truk bantuan yang sulit sekali masuk, bahkan kalau tidak saya dapatkan informasi juga bahwa truk bantuan ini yang masuk ke jalur Gaza menurun signifikan, di mana hampir setiap harinya ada 100 sampai 130 truk bantuan yang masuk ke jalur Gaza. Namun dalam beberapa minggu terakhir yang masuk ke jalur Gaza hanya 50, kurang lebih 50 hampir setiap harinya masuk, bahkan di hari-hari tertentu saja hanya ada 4 truk saja yang masuk ke jalur Gaza. Tentunya ini sangat menghambat ya proses pengobatan di rumah sakit yang masih beroperasi, karena sejauh ini sudah ada 30 rumah sakit yang sudah berhenti beroperasi dari 35 atau 38 rumah sakit. Dan tentunya ini membuat kerepotan tim medis yang ada di rumah sakit yang terus beroperasi, karena setiap hari, setiap jam, setiap menitnya korban terus berjatuhan dari kalangan sipil terutama ya. Bahkan update dari Kementerian Kesehatan Palestina ini hampir menyentuh angka 30.000 warga yang meninggal. Di antara mereka ada 14.000 adalah anak-anak dan juga 8.500 adalah wanita, serta 340 lebih tim medis dan 130 jurnalis yang ikut menjadi target sasaran Israel, dan korban luka-luka juga sudah hampir menyentuh angka 70.000. Baik, Mas Fikri, kalau memang krisis kemanusiaan ataupun makanan terjadi di sana, lalu antisipasi yang dilakukan oleh Mas Fikri, Mas Reza, dan juga warga yang ada di jalur Gaza seperti apa? Apakah betul sampai harus memakan makanan tanaman-tanaman liar seperti itu? Ya, ini sudah terjadi di jalur Gaza bagian utara, karena Mas Iqbal juga tahu antara jarak perbatasan Rafah antara Mesir dan juga jalur Gaza bagian utara ini cukup jauh. Jaraknya lebih dari 40 km, sehingga bantuan truk-truk masuk yang ke jalur Gaza utara ini sangat sulit sekali, dan bahkan seringkali menjadi target sasaran Israel juga truk-truk bantuan yang diusahakan oleh PBB seperti itu. Bahkan PBB sendiri mengatakan bahwa terakhir truk bantuan makanan yang masuk ke jalur Gaza itu pada 23 Januari lalu. Artinya sudah lebih dari sebulan truk-truk bantuan yang masuk ke jalur Gaza ini, ke Gaza utara terutama, ini sangat sedikit, sehingga masyarakat yang ada di jalur Gaza Utara ini mereka membuat roti dengan campuran-campuran bahan pakan ternak dan juga rumputan
ini kondisinya sangat miris ya, di mana mereka juga bahwa banyak juga wartawan-wartawan yang masih meliput, salah satunya wartawan jurnalis Anas Syarif, bahwa mereka bersaksi, mereka melihat dengan kepala mata sendiri, mereka menyaksikan banyak anak-anak yang meninggal akibat kelaparan. Ini sudah terjadi di jalur Gaza, dan bahkan bukan hanya dari kelaparan, kedinginan, serta banyak korban-korban luka juga. Lebih dari 9.000 warga yang mengalami luka-luka meninggal akibat kurangnya obat-obatan serta perawatan yang intens. Karena saat ini tim dokter juga menjadi target sasaran Israel, sehingga jalur Gaza ini bukan hanya kekurangan obat-obatan, namun juga tentunya kekurangan tim medis yang ada di jalur Gaza, karena jumlah korban sangat begitu banyak yang membludak setiap harinya datang. Dan tentunya masyarakat yang ada di jalur Gaza hanya bisa pasrah begitu dengan kehidupan mereka, di mana bantuan-bantuan sulit didapatkan, sehingga bahkan mereka hanya bisa makan mungkin 2 hari sekali ataupun sehari hanya 1 kali, karena mereka tidak memiliki apa-apa, mereka tidak memiliki uang, mereka tidak memiliki makanan. Walaupun mereka memiliki uang, mereka mungkin tidak mendapatkan bantuan-bantuan atau bahan-bahan yang mereka ingin beli, ataupun kalau mereka mendapatkan tersebut, mereka tidak mencukupi untuk keluarga mereka, karena kan masyarakat yang ada di Gaza ini ada 2,2 juta warga hidup di bawah gempuran militer Israel. Oke, Mas Fikri, ini sejumlah negara, banyak negara justru meminta agar segera dilakukan gencatan senjata kembali di sana. Apakah Mas Fikri merasakan ada perubahan di sana atau justru semakin brutal? Ya, menurut saya kondisi yang sedikit lumayan relatif baik begitu pada gencatan senjata pada tahun lalu, di mana 1 minggu gencatan senjata itu bisa setiap harinya memasukkan truk-truk bantuan 200 truk hampir setiap harinya. Baik dari tepung terigu, ya, itu adalah bahan dasar pokok mereka untuk membuat roti, maupun solar ataupun bensin untuk mereka menyalakan generator-generator milik rumah sakit, dan bantuan-bantuan lainnya seperti obat-obatan dan air bersih. Namun untuk saat ini, setelah gencatan senjata itu selesai, perlu diketahui truk-truk bantuan yang masuk ke jalur Gaza ini sangat sulit sekali. Bahkan beberapa kesempatan mereka juga mengadakan demo dari warga Israel sendiri di perbatasan Karim Abu Salim. Jadi di jalur Gaza ini ada 2 perbatasan antara Rafah, Mesir, dan juga jalur Gaza, dan juga perbatasan Israel dan Mesir, yaitu Karim Abu Salim. Sehingga di sana truk-truk bantuan pun diperiksa oleh mereka berminggu-minggu, bahkan bantuan-bantuan ini banyak yang rusak akibat pemeriksaan mereka, sehingga banyak bantuan-bantuan ini tidak utuh masuk ke jalur Gaza. Tentunya ini membuat sulit masyarakat, dan sebenarnya tidak ada perubahan signifikan sebenarnya terhadap kondisi jalur Gaza, karena tentunya pihak Israel selalu melanggar peraturan-peraturan internasional atas dari baik dari PBB maupun dari badan-badan lain, karena kondisi di jalur Gaza masih belum berubah. Bombardir masih terus dilancarkan oleh pihak Israel, dan krisis kemanusiaan masih sangat tinggi di jalur Gaza. Baik, Mas Fikri, tentunya kami dari jauh hanya bisa berdoa dan juga memberikan dukungan begitu ya, agar Mas Fikri tetap sehat dan tetap menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu dengan Mas Reza juga, dan juga warga Palestina secara keseluruhan di sana. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.